Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa ionik. Jadi tata nama itu ada dua. Yang pertama kita bahas dulu tata nama senyawa ionik ya. Jadi sesuai dengan namanya ionik, pasti ini tata nama yang berhubungan dengan senyawa ionik ya. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui dulu bagaimana pembagian logam dan non-logam pada tabel periodik ya. Di sini ada golongan 1A ini ya, HLINA. Golongan 1A ini semuanya logam kecuali hidrogen ya. Kemudian ada golongan 2A gitu. Di sini golongan 2A itu dikategorikan logam semua ya. Atau nama lainnya adalah logam alkali tanah, golongan 2A. Kemudian ada golongan 3A, itu dimulai dari B, A, L, G, A, I, N, T, I, T, L ya. Itu adalah campuran ada logam seperti A, L, G, A, I, N, dan T, L. Kemudian ada juga yang metaloid seperti boron. Jadi boron ini tidak dikategorikan logam. Kemudian ada golongan 4. Golongan 4-nya ada C, Si, Gi, Sn. Nah, ini dibagi 3 ya. Ada C yang bukan logam, kemudian ada Sige adalah metaloid, kemudian SnPb itu adalah non logam ya. Kemudian golongan 7 itu dibagi 3, ternyata ada Np itu non logam, ASSB adalah metaloid, Bi adalah logam ya. Kemudian golongan 8 berapa ini? Golongan 6 itu adalah oksigen, SSE adalah non logam, TePO adalah metaloid. Golongan 7A dan 8A semua dikategorikan adalah non logam gitu ya. Jadi untuk mempelajari tata nama senyawa itu kita harus mengetahui yang mana logam, yang mana non logam, sehingga kita tahu bagaimana penamaannya, apakah penamaan ionik atau penamaan kovalen. Tapi seharusnya sudah sangat dipahami ya, karena kita sebelum ini itu sudah harus mempelajari bab tentang ikatan kimia. Jadi insya Allah lebih paham ya. Jadi kita mulai aja. Tata nama senyawa ionik adalah tata nama antara ion positif dengan ion negatif ya, atau bisa juga antara logam dengan non logam ya. Jadi ya nanti itu ada 2 jenis tata nama ionik. Jadi ada tata nama ionik ya. Yang pertama itu ada tata nama ionik logam yang hanya memiliki satu jenis biloks. Nah, ini kita juga sudah mempelajari ya biloks pada bab sebelum tata nama. Jadi ya, seharusnya lebih paham. Jadi tata nama senyawa ionik itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada tata nama ionik logam yang hanya memiliki satu jenis biloks. Ada juga tata nama ionik itu logamnya itu memiliki lebih dari satu jenis biloks ya. Nah, nanti akan berbeda penamaannya. Kita cek dulu ya. Yang pertama. Nah, jadi untuk tata nama senyawa ionik ya, ini yang pertama itu tata nama logam yang memiliki satu jenis biloks ya. Jadi biasanya umumnya itu
Bilox itu kan bisa kita lihat dari bab sebelumnya kan, tata nama senyawa bilox. Jadi kita udah tahu, oh ternyata unsur golongan 1A itu memiliki biloxnya 1, golongan 2A biloxnya 2, golongan 3A biloxnya 3 gitu. Nah, jadi umumnya golongan A itu memiliki satu jenis bilox, tapi nanti ada beberapa unsur yang memang mengalami pengecualian. Jadi untuk golongan 1A 2A dia hanya memiliki satu jenis bilox, seperti ini ada H, kemudian Na, K, Li, ini adalah golongan 1A ya. Ini memiliki satu jenis bilox, yaitu H+, K+, Na+, Li+. Gitu. Dari mana plus ini? Itu kan dari golongan 1 dia melepas 1 elektron, jadi dia hanya memiliki plus 1. Kalau golongan 2 seperti Ca, Ba, Mg ya, ini dia memiliki 2 bilox karena dia melepas 2 elektron, jadi kan plus 2 ya. Nah, unsur-unsur seperti golongan 1 dan 2 dia hanya memiliki satu jenis bilox saja. Kita lihat pada tata nama senyawa misalnya. Ada senyawa CaCl2 ya. Ini adalah Ca itu adalah logam, ya kan? Logam. Cl itu adalah non logam. Jadi kalau tata nama senyawanya ini masuk dalam tata nama senyawa ionik ya, karena logam tambah non logam. Nah, bagaimana cara membuat namanya ya? Jadi rumusnya adalah logam ya, nama logam kemudian ditambah dengan nama non logam kemudian ditambah ida ya. Itu adalah rumus untuk tata nama senyawa ionik. Jadi misalnya ini Ca nama logamnya adalah kalsium. Jadi kita buat kalsium ya. Cl itu klor ya. Klor. Nah, kita beri akhiran ida, berarti klorida. Ya, berarti kalsium klorida, begitu. Kemudian misalnya kita cek lagi ada NaCl. Nah, Na ini kan logam. Ya, Cl itu non logam. Nah, berarti ini masuk juga ke dalam tata nama senyawa ionik. Nah, bagaimana memberikan nama? Kita cek Na itu namanya apa? Natrium ya, di tabel periodiknya, natrium. Kemudian Cl itu namanya klor, sama ya, klorida. Gitu. Ya. Kemudian misalnya ada senyawa Na2O. Ya, namanya ini apa? Na adalah natrium. Nah, O itu kan oksigen ya. Nah, tapi bukan oksigenida, jadi tapi namanya oksida. Gitu ya. Jadi namanya natrium oksida. Kemudian kita bisa coba juga dengan Mg misalnya. MgF2. Kalau ini magnesium klorida gitu. Kalau misalnya kita mau coba juga BaI2. Ba itu adalah barium iodida ya. Gitu. Jadi yang akhiran non logamnya itu diberikan akhiran ida seperti ini ya. Oke. Ini untuk atom-atom yang memiliki satu jenis bilox ya, seperti golongan 1A gitu, biasanya 2A, 3A gitu ya, unsur-unsur logam yang memiliki satu jenis bilox gitu. Tapi kalau nanti ada unsur yang memiliki lebih dari satu jenis bilox, itu akan berbeda cara penamaannya. Kita cek ya. Nah, ini dia. Yang kedua adalah tata nama senyawa yang memiliki lebih dari satu jenis bilox ya. Kalau anionnya itu sama ya. Ini anionnya sama, ada SbO43-, ada SbO32-. Nah, ini kalau dilihat ini, itu kalau misalnya yang sedikit I-nya itu dia beri akhiran it, yang banyak
yang banyak O-nya diberi akhiran it, yang banyak O-nya gimana sih? Jadi yang banyak O-nya seperti SbO4 diberi akhiran at, yang sedikit O-nya seperti SbO3 itu diberi akhiran it. Kemudian ada juga seperti ini ya. Nih, NO3- dan NO2- diberi akhiran nitrit ya. Kemudian kalau misalnya O-nya besar, NO3 lebih besar daripada NO2, diberi akhiran at, nitrat dan nitrit gitu. Jadi anion-anion ini kan anion ya. Ini anion poliatomik. Jadi lebih dari satu unsur ya. Tapi ada beberapa nih seperti Br, ini kan bukan ya. Nih F-, tapi yang lainnya kebanyakan itu poliatomik. Nah, jadi kalau anion yang poliatomik, jadi kalau ini kationnya ya. Ini kation, ini anion. Ini unsur logamnya, ini yang non logamnya ya. Jadi kalau dia itu anion poliatomik, ini kan banyak ya, ada SbO3, ada SbO4, ada AsO4, ada CH3CO-. Ini itu harus dihafal supaya nanti kalau mungkin ulangan atau ujian, teman-teman bisa jawab gitu. Nah, ini ada banyak ya, ada CN- itu cyanida. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kalau ada logam yang lebih dari 2 jenis bilox. Seperti contohnya itu adalah Hg ya. Nah, ini Hg. Hg, dia ada Hg22+, ada Hg2. Bukan Hg ya. Seperti misalnya Fe ya. Fe itu ada Fe2+, ada Fe3+. Berarti ada 2 jenis bilox dalam Fe. Kemudian ada juga Cu. Cu bisa Cu+ dan Cu2+. Kemudian ada Pb. Pb bisa Pb2+ dan Pb4+. Coba kita lihat dalam tata nama senyawa misalnya. Ada PbCl2, kemudian ada PbCl4 gitu. Nah, bagaimana memberikan tata nama senyawa ini gitu. Gimana kita tahu bahwa biloxnya itu ada 2 jenis gitu. Jadi kita harus cek dulu biloxnya. Bagaimana dengan cara mencari bilox pada pertemuan sebelumnya. Kan udah dijelaskan ya tata nama bilog. Nah, jadi kita cari dulu bilognya. Tapi ini mudah ini. Kalau misalnya Cl-nya ini biloxnya -1 ya, kali 2 berarti -2. Otomatis Pb itu harus +2. Nah, kalau di sini Cl-nya -1 dikali 4 itu -4. Berapa -4 supaya dapat 0? Maka Pb-nya itu harus +4 gitu ya. Agar terdapat total sama dengan 0 ya. Diingat lagi ya bab biloxnya. Nah, ini berarti Pb-nya itu biloxnya +2, Pb di bawah itu biloxnya itu +4. Nah, tata namanya itu dimasukkan bilox. Beda ya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita nggak masukkan bilox karena tidak biloxnya itu tidak lebih dari 1. Kalau ini kan lebih dari 1. Jadi harus dimasukkan bilox. Tata nama senyawanya adalah berarti Pb itu apa? Timbal ya. Nah, timbal ya. Timbal berapa ini? Timbal 2 karena biloxnya 2. Berarti tanpa spasi dibuka kurung 2 Romawi tutup kurung spasi klorida misalnya gitu. Kemudian ini timbal juga ya kan. Yang beda adalah di bilox ya, tanpa spasi dibuka kurung ini 4 Romawi tutup kurung spasi klorida. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya belum tahu biloxnya, kita harus cari dulu biloxnya dengan cara metode bilox pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau langsung tahu, kita bisa langsung kasih namanya. Kita coba lagi, misalnya ada besi ya kan, ini ada besi. Nih. Kita coba misalnya Fe berapa misalnya? Fe SO4 ya. Kemudian ada Fe2 SO4 3 kali misalnya. Nah, ini gimana namanya? Nah, SO4 itu apa sih? Di sini kita cek. Nah, ini dia SO4 ya. SO4 itu sulfat ya. SO4 itu sulfat, SO4 2-. Dia punya bilox muatan 2-. Nah, berarti
berarti SO4 itu sendiri dia punya muatan min 2 ya, sepaket ini min 2-nya ya, bukan S saja atau O saja, tapi SO4 semuanya itu muatannya totalnya itu min 2. Jadi bisa langsung kita taruh seperti ini. Jadi min 2 itu ditambah berapa sih supaya dapat 0? Plus 2 ya kemarin. Berarti bilox Fk di sini itu plus 2. Nah, SO4 ini itu min 2 dikali 3. Ini Fe-nya X dikali 2 ya. Nah, jadi X sama dengan berapa nih supaya dapat 0 gitu. Jadi kan ini min 2 kali 3 berarti ini 2 kali plus 3 ya. Berarti X itu adalah plus 3. Berarti Fe di Fe2SO4 3 kali itu biloknya plus 3, FeSO4 Fe-nya itu biloknya 2. Jadi ketika dibuat nama di sini adalah besi, buka kurung tanpa spasi ya, 2 Romawi tutup kurung, sul. Nah, ini dia sulfat ya. Jangan lupa diberi sulfida ya. Sulfida ini ya, sulfida. Kalau ini besi 3 sulfida gitu. Semoga dipahami. Jadi sebenarnya ini mudah karena kita sudah mempelajari bilog. Jadi kalau udah tahu bilog, kita sudah bisa memberikan namanya seperti itu ya. Nah, cuman jangan dilupakan ini anion-anion ini, anion poliatomik ini kan ada banyak. Jadi harus sering dilihat-lihat supaya terhafal atau sering mengerjakan soal-soal supaya terhafal ya. Demikian. Kemudian untuk atom-atom atau atom logam yang memiliki bilog daripada 1 itu biasanya terdapat pada unsur-unsur transisi, atau beberapa unsur golongan utama juga ada yang bilogsnya itu lebih dari 2 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dari senyawa dari nama itu disuruh buat menjadi rumus kimianya gitu ya. Misalnya gini contohnya, ada nama senyawa itu misalnya kalsium sulfat misalnya, kalsium sulfat. Nah, kita cek nih kalsium itu apa dia, Ca. Karena dia logam berarti dia muatannya plus ya. Ca berapa plus? Karena dia golongan 2 plus. Atau jangan lupakan bilox. Kalau golongan 2A itu selalu 2 plus. Sulfat. Ya, kita cek nih di sini salah ya namanya. Ini kalsium sulfida ya. Misalnya kalsium sulfida. Jadi namanya itu sulfida itu kan dari sulfat ya. Nah, di mana kalsium sulfat? Kita cek. Nah, sorry. Ini udah bener ya. Kalau misalnya kalsium sulfida ini itu kan berasal dari sulfur ya. Berasal dari sulfat ya. Kita cari aja nih yang mana yang ada sulsulnya nih, sulfat. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya ini itu ada 2 ya, ada sulfit, ada sulfat. Jadi sepertinya ada kesilapan ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan anion di sini itu kita tidak perlu lagi menggunakan ida. Jadi kalau anion poliatomik kita tidak perlu lagi menggunakan ida. Jadi yang hanya menggunakan itu ida itu yang anionnya itu yang monoatomik ya, seperti bromida, fluorida, klorida. Tapi kalau sudah
poliatomik kita tidak menggunakan lagi ida seperti ini. Ini kan sendiri ya unsurnya Cl itu menggunakan ida. Jadi ini itu tidak menggunakan ida ya. Sorry. Jadi kita perbaiki dulu ini. Kita ubah. Berarti ini karena SO4 itu adalah sulfat, dia sesuai dengan yang di tabel. Misalnya di tabel namanya itu sulfat, ya udah sulfat aja. Berarti kan kalau untuk poliatomik ini juga sulfat. Ya, ini juga sulfat sesuai dengan nama yang ada di tabel ya. Jadi sulfat itu SO4 2-min. Nah, kita cek sesuai dengan muatannya. Ini muatannya 2+, ini muatannya 2-min. Ya, ingat-ingat lagi tata ikatan kimia ya. Jadi kalau misalnya 2+ ketemu sama 2- itu bisa langsung membentuk senyawa CaSO4 karena muatannya sama ya. 2+ ditambah 2 ini menghasilkan 0. Berarti bisa langsung membentuk senyawa CaSO4 ya. Nah, berarti kalau CaSO4 itu kalsium sulfat itu bentuk senyawanya seperti ini gitu. Misalnya ada lagi seperti apa ya? Natrium sulfit misalnya ya. Sulfit ini adalah tetangganya si sulfat ya, SO-nya 3. Nah, O-nya lebih kecil, jadi yang lebih kecil O diberi akhiran itu it ya, natrium sulfit. Kita identifikasi dulu, natrium itu Na+, sulfit itu SO4 2- gitu ya. SO3 2- gitu ya, ininya SO3 2- ini dia. Nah, jadi ini kan muatannya tidak sama, Na itu +1, ini 2- 2 gitu piloksnya. Jadi bagaimana caranya 2 ini diletakkan di sini ya, itu menjadi 2 Na, kemudian satunya itu diletakkan di sini, tapi satu itu tidak pernah ditulis ya. Jadi senyawanya itu adalah Na2SO3. Nah, begini nama rumus senyawanya. Jadi mereka tukaran muatan ya, kali silang muatannya seperti itu ya, supaya setara gitu. Demikian untuk tata nama senyawa ion.